Karena hujan teh katanya fasilitas Bu dari Allah untuk mengetahui kualitas tasnya para ibu-ibu ya. Ya. Nah, kalau ternyata kepalanya dipakai tutup pakai tas buat nutupin kepalanya, berarti tasnya jangan murah lah Bu, ekonomis gitu ya. Kan relatif ya. Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti mungkin bukan mahal ya, mungkin cuman kepalanya lebih murah aja daripada tasnya ya. Punten lah Bu, gitulah. Laki-laki kalau udah suka fitness, nge-gym, badannya udah gede, pasti sukanya pakai baju yang ketat-ketat ya. Paling senang kalau ditanya toiletnya di mana. Toilet di mana? Gila ya. Insya Allah. Orang yang nge-gym itu kadang suka diledekin sama kuli. Kita mah kuli ngangkat-ngangkat barang beratnya dibayar. Kamu mah keluar duit buat gotong-gotong barang besi di tempat fitnessnya. Nah, ya gitulah manusia mah. Ya udah beneran gitu-gitu aja dunia mah. Kok bisa beli rumah gede, villa, segede-gedenya bangunan, tidur di atas kasur Bu. 1x2, segede-gedenya yang king size 2x2. Nggak akan ibu kegelinding muter-muter di setiap bagian rumah ya. Lagian jujurlah yang paling nikmatin villa mewah tuh siapa sih? Si Mamang sama si Bibi, seger, onggal poe berenang ya. Luar biasa, lari-larian di taman ya, kayak film India. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Tiap bulan digaji ya, nikmat, nggak mikirin hisab. Karena ternyata kunci bahagia itu cuma satu, jaga villa. Bukannya. Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Terus mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya nggak. Tiap bulan mikirin gaji karyawan, maintenance kolam renang, ngisi token listrik, punya villa ngisi token 20.000 dilepehin ke villa ya. Ya udah, yang paling repot dihisap. Enggak gitu-gitu aja dunia mah asli. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, pasti udah akan kita terima yang sudah Allah tentukan jadi rezeki kita ya. Kayak tadi gini ya, sapinya entah di mana, ini airnya entah dari gunung belah mana ya. Orang sebelum ini otak jadi dan bisa mikirin rezeki, bisa pusing, sebelum ini otak jadi aja rezeki tetap datang. Contoh di dalam perut ibu waktu masih jadi janin, sholat belum bisa, kerja belum bisa, tapi ibunya makan apa aja, makan pecel, makan jengkol, makan pete, apapun ditelen, diambil nutrisinya, diolah di lambung, diserap di usus, vitaminnya diambil, dialirkan melalui aliran darah, dibagi, ini yang untuk si jabang bayi, ini yang untuk si ibunya, tanpa mikir, tanpa ngatur sendiri. Kan pertanyaannya sederhana, itu janin yang mencari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin, udah tenang aja. Apalagi sekarang kita udah gede, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud. Aneh kalau takut beneran. Sampai ini dari guru kami cerita ya, tentang ada orang kecebur ke sumur. Udah gitu minta tolong, ada yang nolongin lewat, diturunin timba, naiklah dia. Karena dia lagi bawa, dikasih minum susu biar supaya tenang dulu. Udah beres tenang baru diminta cerita. Bapak kenapa bisa jatuh Pak? Cerita si bapak diperagain. Gak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini, terus kecemplung lagi Bu. Ya. Tapi kecemplung yang kedua meninggal. Nah, kata guru kami apa kata waktu itu ya, beliau bilang kayak gini, lihat orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun harus naik lagi dulu baru boleh mati. Ya kan? Beneran. Udah terkapar di ranjang, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Nggak usah takut. Punten, di luar sana ada nggak orang yang nggak sholat? Di luar sana ada nggak orang yang lagi maksiat?
Ada nggak yang di luar sana tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan? Ada nggak? Tapi mereka tetap dapat rezeki nggak? Siapa yang ngasih rezeki? Terus masa ibu bapak, ibu-ibu udah segini nurutnya sama Allah, terus gara-gara nurut Allah jadi pelit itu ke ibu? Udah nggak mungkin, ya. Sok, siapa di sini yang punten ada janda nggak di sini teh? Angkat tangan. Punten Bu ya, saya nanya gini teh bukan niat nafkahin Bu. Yang ditinggal wafat suaminya, dia udah berapa tahun Bu, boleh tahu? Udah mau 5 tahun ya. Tuh. Tapi ibu hidup ya sekarang ya? Iya. Tiap hari selama 5 tahun terakhir makan tiap hari Bu. Kehujanan nggak? Ada tempat tinggal? Bisa punya pilihan pakaian untuk menutup aurat? Gamis lebih dari 1? Alhamdulillah ya. Kalau emang rezeki hanya dari suami kan harusnya ikut kelabakan atau bahkan ikut meninggal dah, tapi enggak ini ya. Udah misalnya. Nah, saya bukan nyari yang kedua enggak Bu ya. Saya cuma nanya doang. Ya Allah. Ini tapi udah pada nikah semua. Ada yang jomblo nggak? Ada yang belum nikah juga? Aduh. Nyelutuk wae sih tadi. Ya sing dapat yang soleh ya. Rumusnya sederhana ya. Sama kayak kalau pengen kaya, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Ya. Sama kalau pengen dapat jodoh yang soleh, soleha juga sama. Jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadilah soleha dulu, nanti Allah kirimkan yang soleh. Ya, nah, kayak gitu aja. Ya, pengennya yang kayak gimana Bu? Yang soleh. Gitu. Hah? Kalau kayak Koko nanti ke Thailand. Gitu. Kan nggak tahu kuota umurnya gimana. Saya mah ditolong wae kok Allah jadi keburu tobat. Itu kayak nggak tahu ya. Dan selama ini tobat kayak nggak pernah dapat SMS. Selama tobat Anda telah diterima, repot tuh ini mah. Dan kita teh sedang menjadi ujian satu sama lain. Ya. Kapan kajian ini sukses, ceramah ini sukses? Bukan ketika banyak yang datang, bukan. Tapi ini ketika yang bicara niatnya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Maka punten bisa jadi yang ngajar alif batasa di pedesaan, santrinya cuma 1, tapi benar-benar lillahi ta'ala, bisa jadi itu yang paling mulia di sisi Allah. Daripada punten misalkan gini, yang datang banyak, minta foto, tapi niat salah, aduh, yang datang duduk mendengarkan bisa jadi dapat manfaat, yang ngomong malah dibakar hidup-hidup sendiri nanti sama Allah. Na'udzubillah. Karena kalau ngelihat yang kayak gini teh, doain ya Allah ningkong kok 1. Mudah-mudahan gak cuma ngomong doang, tapi juga diamalin. Itu doain saya Bu ya. Beneran, habis sholat doain Koko ya. Pusing soleha lah ya. Insya Allah gitu ya. Dan makanya save dulu nomor kita. Ini kekeh pengen tukeran nomor. Kalau saya mah jarang buka handphone loh. Kalau buka handphone wae jadi jarang baca kitab ya. Sama yang hadir di sini juga diuji. Saya sedang menjadi ujian bagi ibu-ibu terutama. Ya. Beneran, karena kalau datangnya niatnya ke sini benar-benar untuk ngaji aja, mau siapapun yang datang, yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi pahala. 1 langkah gugurin dosa, langkah satunya lagi meninggikan derajat di sisi Allah, betul? Berarti yang jaraknya makin jauh, makin banyak pahalanya. Tapi punten kalau ternyata niatnya selfie, ketahuilah yang diajak selfie nggak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi nggak mau foto-foto abis ini ya? Ada ya? Gagal ceramah teh nggak mempan ya.
Kata ada orang pernah bilang kayak gini, ada 3 orang yang sulit untuk dikasih tahu, nggak bisa dikasih tahu. Satu, orang yang lagi dibakar dendam, marah, itu nggak bisa dinasehatin, kasih tahu. Dua, orang yang lagi jatuh cinta, itu juga sama tuh, ya, nggak bisa dikasih tahu. Sama yang ketiga, ibu-ibu yang minta selfie, nggak bisa dikasih tahu itu. Mau kereta lewat sebelahnya kayak summum bukyun umyun fahum la yarjiun, mata telinga sudah tertutup itu sebelum dapat selfie. Maaf bercanda Bu ya. Oh katanya ada yang keempat, orang yang nggak bisa dikasih tahu. Siapa? Orang yang main judi slot. Itu sama, sebelum habis nggak akan berhenti itu biasanya ya. Mau aja dibodohin sama bandar ya. Enggak lah, jangan, udahlah. Bandarnya kayak udahan ya. Udahlah, jangan. So, pikirin pakai akal jernih. Dan kita kan ngerasa lebih mulia dari hewan ya. Karena hewan tidak punya akal, kita punya akal. Maka sok gerak ya. Contoh, ada orang kayaknya ngejar segala yang diinginkan. Dia nyari duit dari gelap sampai gelap karena dia ngira kayaknya punya duit enak ya, bahagia. Ada yang ngejar wanita yang dia cintai, dia idam-idamkan karena ngerasa dengan dirinya aku bisa bahagia. Ada yang pengen banget punya keturunan karena ngerasa punya keturunan bisa membuat bahagia. Jadi intinya semua pengen bahagia, betul? Dengan keinginannya masing-masing. Tapi sok coba lihat, ada yang seumur hidup sampai detik ini ngejar terus yang dia suka, masih belum bahagia juga ada. Nih, jawab surveinya sederhana. Satu, jawab sama-sama ya. Apa kita semua punya keinginan? Dua, apa Allah punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Tiga, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus lebih sering ngejar yang kita suka, kok masih gampang kecewa? Masih mudah menderita? Nanti kan aslinya nggak ada yang nyakitin kita, tapi harapan kita sendiri aja berarti tadi. Maka tapi harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu ternyata bukan pada apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Nah ngelihat misalkan tetangga gitu Bu, nyari duit dari gelap sampai gelap itu Masya Allah. Ya, sebelum subuh udah berangkat, setelah Isya nggak pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang iya ya. Boro-boro jauh dari bahagia. Waktu keluarga nggak ada, buat istri nggak ada, buat anak-anak nggak ada, apalagi buat ngaji ya. Kuota umurnya habis duluan, cicilan belum habis, aduh repot itu mah ya. Padahal ngejar yang dia suka tuh. Tapi ada yang lebih sibuk mengejar yang Allah suka. Loh, dia tidak sekaya orang-orang lain, tapi ada yang lebih bahagia. Padahal uang dia katanya lebih sedikit. Ya, udah, asli bahagia mah sudah dari Allah aja yang genggam hati. Meskipun menurut kita kayaknya punya ini bahagia nih kok, punya harta, punya jabatan. Kan hatinya bukan dibolak-balikan oleh itu, tapi dibolak-balikan oleh Allah. Makanya selagi punya segala-galanya tapi tidak ada Allah di hatinya, asli stres ya. Kadang ada kekurangan tapi ada Allah di hatinya selalu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenteram. Sok Bu, punten. Ini ngaji kayak gini bikin hati tambah gelisah atau tenang? Nah, padahal cicilan masih ada yang belum lunas ya. Ya, uang pangkal masih dipikirin, ada ya, token di rumah udah bunyi-bunyi ya. Tapi tetap kalau ke pengajian tuh tenang, demi Allah, bukan karena siapa yang bicara, tapi karena kita dari tadi lagi ngomongin Allah. Kalau ngomongin Allah maka pasti ingat Allah. Kalau ingat Allah, ya kata ayat yang tadi benar, berarti ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati jadi tenteram. Ingat Allah sih, makanya hati jadi tenang, tenteram. Jadi kalau hati lagi nggak enak, sederhana, oh pasti lagi nggak ingat Allah. Cicilan misalnya, selingkuhan, ya nggak? Repot. Udahlah. Yang penting tambah takwa aja, sing nurut
Udah bismillah. Da Allah teh ngasih aturan teh bukan pengen sosok ngatur bikin kita ribet, enggak. Justru karena itu jalan kita bahagia. Kalau ada yang sampai dilarang juga bukan pengen sok-sokan ngatur, tapi karena justru yang dilarang tuh ngancurin kita. Sok balik lagi tadi, tonton film-film azab, Bu. Penyebabnya kan kelakuan sendiri biasanya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung dapat musibah gimana, enggak. Pasti entah dia nyuri dulu atau durhaka dulu ke orang tuanya. Anggaplah kalau ternyata udah takut, ada juga kok yang takwa tapi tetap dapat musibah. Berarti nggak untuk gugurin dosa, tapi untuk ninggiin derajat. Berarti pasti tambah mulia di sisi Allah. Contoh, Rasul meninggal juga nggak warisin harta tuh. Meskipun beliau kaya, 1/5 harta rampasan perang, ghanimah, itu milik Allah dan Rasulnya. Tapi beliau bagiin lagi. Ya, berarti aslinya kaya, tapi dibagiin. Wafat nggak ngewarisin harta. Tapi apakah hina? Jelas mulia Nabi mah. Kalau bicaranya duit mah kalah. Makanya Allah sengaja ngambil contohnya Fir'aun, betul? Kaya iya, hidup 400 tahunan, sakit nggak pernah, demam nggak pernah, batuk juga nggak pernah seumur hidup. Istri soleha, berkuasa. Apakah mulia? Hina. Terbukti nggak ada seorang ibu pun ngasih nama anaknya Fir'aun, betul? Ibu anaknya lucu, anaknya namanya siapa, Bu? Firaun kok. Innalillahi. Enggak, asli mau ya. Udahlah, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Tenang aja. Mulia ma inna akramakum indallahi atqakum. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa, weh. Udah. Kalau tapi aku dihina orang, meninggal nggak ditanya kelakuan orang lah. Surga kita juga bukan di mulut orang. Dicaci maki juga nggak langsung kejadian. Denis monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Enggak, gini weh. Ya. Malah yang nyebut kata monyong harus majuin bibir. Gitu. Coba sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Tenang aja. Dipuji juga sama aja lah. Tenang. Ibu suka dikasih uang 100 juta, Bu? Suka nggak tapi? Suka, tapi palsu. Ya, kan kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu, betul? Apa contohnya? Ketemu teman terus dia muji, Ibu, kok setiap hari tambah muda ya? Menurut Ibu fakta itu ucapan? Enggak. Coba tolong jelasin secara medis tambah muda tiap hari itu gimana sistemnya ya. Tapi percaya weh kita mah seneng gitu ya. Pas di toilet sendirian sambil ngaca, iya juga ya. Ya. Lagian hati-hati, ada udang di balik bakwan ya. Kalau di Losari ada mirong namanya. Tahu mirong nggak? Gorengan mirong. Ada udang di balik mirong. Ya. Sama lah kadang muji juga agar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 100 ya. Nyampe sini juga berarti ya. Muji kadang nanggung. Ibu usianya berapa sih, Bu? Kok awet muda banget? Bisa aja sih kok. Ibu udah 42 tahu. Masa kayak 41,5 loh, Bu. Setengah tahun. Lumayan lah, Bu. Setengah tahun bisa pakai sholat berapa rakaat ya. Insya Allah. Nah gitu-gitu aja beneran. Dicaci, dipuji sama suara ember jatuh mah sama weh. Kalau bentuknya nasihat yang membangun mah nggak diambil, tapi dah diledekin kayak gimana juga nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa kita nyari tepuk tangan melulu, biarin ya. Dan kita bukan nyamuk ya, ditepuk malah mati. Udah, yang penting yang Allah suka. Apa orang mah gitu-gitu aja. Netizen dah Juli itu biarin lah. Alhamdulillah kita surganya bukan di mulut mereka ya. Yang penting Allah suka. Apa artinya satu dunia benci tapi Allah suka, selamat ya. Daripada satu dunia cinta tapi Allah benci, cilaka ya. Daripada membahagiakan miliaran orang, lebih mudah membahagiakan satu aja, Allah. Tapi dia punya kuasa untuk membolak-balikan hati siapapun yang berurusan dengan kita ya. Udah enak ya, cukup Allah aja. Udah waktunya habis kayaknya kelihatannya.
Mau tanya jawab atau foto-foto? Udah malam ini soalnya. Ya, saya kembalikan dulu aja kepada tuan MC-nya ya. Sambil diminum boleh ini? Boleh? Alhamdulillah. Berarti dikembalikan dulu ya pada mana tadi kesannya? Ah itu ada ya. Langsung tutup doa atau gimana? Hah? Wah, kelihatannya bapak ibu wajahnya kayak nggak sabar pengen tahajud nanti pagi, jadi kayaknya biar cepat istirahat gitu Bu ya. Ini ahli tahajud semua kan ini? Jawabnya sambil ngahai sih gitu ya. Alhamdulillah. Kita tutup dulu dengan doa ya. Sila mohon ridho dan doanya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak juga nanti untuk mendoakan calon mempelai besok, semoga lancar semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu. Jadikan di hati kami hanya Engkau yang berkuasa nomor satu di hati kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ya Allah, meskipun masih banyak kekurangannya. Terimalah amal soleh kedua orang tua kami, sayangi mereka, ampuni dosa-dosanya, dan izinkan kami menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Istiqomahkan kami